Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat lah. Harusnya minggu kemarin kita udah nggak ketemu dan ketemu lagi minggu ini. Jadi semuanya harus semangat ya. Jadi kita nggak setiap minggu ketemu di Zoom meeting ini. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, kita berdoa dulu ya, agar nanti kita diberikan kelancaran selama proses perkuliahan dan semoga materinya itu bermanfaat buat saudara dan semoga saudara paham, itu yang terpenting. Oke, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, hari ini kita pertemuan keempat dan materi hari ini sebenarnya nggak cukup banyak. Dan pertemuan hari ini itu adalah materi yang sebenarnya kita selesaikan dalam waktu dua pertemuan ya. Harusnya pertemuan keempat sama pertemuan kelima. Cuma minggu depan itu saya sudah menyiapkan tugas untuk saudara. Nanti di akhir perkuliahan akan saya share tugasnya dan nanti ini belum saya input tadi tugasnya di Elena. Kalau di kelas yang pagi sudah saya input, tapi kelas saudara ini belum saya input. Nanti setelah ini saya input untuk tugasnya. Oke, saya izin share screen dulu ya. Ini kurang 5 orang lagi, kurang 6 apa 5 orang nih. Silahkan temannya yang belum join kasih tahu. Oke, apakah sudah terlihat file materi saya? Oke, syukur kalau udah terlihat. Oke, ini saya langsung saja ya. Oke. Silakan seperti biasa, nanti kalau ada pertanyaan, langsung aja saudara nanti bisa raise hand atau saudara bisa menuliskan di kolom chat box. Itu biar nanti nggak terlupa. Nanti langsung saya jawab insya Allah. Baik, akan kita mulai hari ini itu dengan materi lingkungan internal dan eksternal bisnis. Ini saya menuliskan pakai ballpoint merah, ini mengganggu saudara enggak? Mengganggu saudara atau tidak? Enggak ya? Oke, aman ya. Soalnya di tempat saya itu kok merah sama biru kayaknya agak apa namanya? Kurang ngejreng. Saya suka yang ngejreng-ngejreng itu. Oke, kita akan mulai dari lingkungan internal dan eksternal. Jadi kalau kita berbicara masalah lingkungan, itu minggu kemarin itu saya sudah memberikan tugas ke saudara untuk diskusi dan alhamdulillah untuk diskusinya juga saya appreciate banget karena diskusinya juga cukup lancar ya, cukup lancar dengan banyaknya chat yang masuk dan saudara mau nggak mau itu harus ngetik. Sebenarnya nggak apa-apa sih, diketik juga boleh atau saudara pakai voice note juga sebenarnya nggak masalah. Cuma kemarin kayaknya semuanya diketik ya nggak ada masalah itu. Nah, kalau minggu kemarin kita kan sudah bahas masalah perubahan lingkungan ya. Perubahan lingkungan. Di mana di situ unsurnya itu ada perubahan apa saja? Perubahan unsur lingkungan apa saja? Ekonomi. Ya kan? Terus ada apa selain ekonomi? Ayo masih ingat? Teknologi, persaingan sosial dan bisnis global. Oke, itu Rizky masih ingat. Persaingan sosial sama global.
Sudah tahu ya masing-masing bedanya. Kalau ekonomi berarti yang berhubungan dengan ekonomi, hukum ini berkaitan dengan peraturan, ya kan? Peraturan, teknologi berarti teknologi yang digunakan saat ini. Kalau persaingan itu berkaitan dengan kompetitor. Kompetitor. Kemudian kalau sosial berarti sosial masyarakat ya. Sosmas. Sosmas. Kemudian kalau global itu berkaitan dengan luar negeri. Itu ada luar negeri. Jadi ini adalah perubahan-perubahan lingkungan yang minggu kemarin materinya kita bahas. Nah, perubahan lingkungan ini itu masih ada keterkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, yaitu kita akan mengidentifikasi kira-kira yang lingkungan internal itu siapa saja, yang eksternal itu siapa aja. Gitu. Saya rasa ini nggak terlalu susah buat saudara untuk memahami yang internal itu siapa aja, yang eksternal itu siapa aja. Saya ngasih contoh dulu ya. Misalnya internal dulu. Intern, saya ambil contoh keluarga. Kalau intern keluarga itu apa saja? Ada ayah, ya kan? Ada ibu, ada anak. Kalau internal, kalau ekstern. Ekstern itu siapa aja? Teman. Saudara, tetangga. Saudara jauh ya, saudara jauh. Masyarakat, tetangga. Tetangga. Ada lagi pacar. Kan pacar termasuk, ya kan ya? Pacar. Ya kan, ada teman, ada saudara jauh, ada tetangga, ada pacar, terus ada apa lagi ya? Pokoknya ini. Kan saudara sudah bisa bedain mana yang intern, mana yang ekstern. Itu. Nah, ini ya kalau saudara sudah paham konsepnya ini, kalau yang dia masuk ke dalam pihak internal itu siapa aja, yang ekstern itu siapa aja, nanti kita akan memahami kalau itu dikaitkan dengan bisnis. Nah, oke, kemudian ini. Kalau lingkungan internal jelas ya, berarti dia yang mempengaruhi aktivitas suatu organisasi. Sebenarnya semuanya itu mempengaruhi, tetapi kalau internal itu berasal dari dalam organisasi. Ini baik dia internal maupun eksternal itu semuanya akan mempengaruhi organisasi. Tapi pengaruhnya dari mana, asalnya dari mana, itu yang menjadi perbedaan. Kalau internal itu yang asalnya yang ini, dari dalam organisasi ini. Internal itu siapa aja? Ada pemilik, owner, ya kan? Ini ada pemilik, owner. Ini sudah jelas lah. Ini adalah orang yang secara hukum itu sah. Hukum kan berarti sah. Hukum dan historis itu sebagai pemilik. Tuh. Kemudian yang kedua adalah dewan direksi. Dewan direksi itu adalah istilahnya adalah pemegang saham. Kalau ini adalah usaha besar. Terus kalau saudara tanya, Bu, berarti lah UMKM bagaimana? Berarti UMKM itu kan tidak ada dewan direksi. Ya nggak ada masalah, karena kalau UMKM itu kan memang strukturnya memang belum lengkap ya. Jadi kalau misalnya tidak ada dewan direksi, ya tidak ada masalah. Itu. Atau dewan direksi atau investor di sini. Kalau ini nomor 1 sudah pasti ya. Nomor 1 sudah pasti. Nomor 2 itu ada yang ada dewan direksinya, ada yang tidak ada dewan direksinya. Itu. Yang nomor 3 karyawan, ini jelas ya, karyawan. Dia yang melakukan aktivitas operasional perusahaan. Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu berkaitan dengan SDM. Terus pertanyaannya, apakah lingkungan internal itu hanya SDM saja? Tidak. Jawabannya tidak. Yaitu ada poin nomor 4. Yaitu bentuknya adalah fisik non SDM. Contohnya apa? Ada fasilitas. Fasilitas ini apa contohnya? Tempat ibadah. Ya kan? Ada toilet, ada parkir,
dan lain-lain. Terus contoh yang lain apa? Gedung, bangunan ya, gedung. Jadi kan memang harus punya untuk melakukan kegiatan operasional. Lokasi, lokasi ini juga lokasi harus strategis. Terus selain lokasi apalagi? Peralatan. Peralatan itu apa? Mesin. Mesin, ada komputer, dan lain-lain. Apakah mesin itu sama? Beda. Kalau usahanya di bidang misalkan apa ya? Misalkan bakso katakanlah. Usaha saya tulis di sini aja ya. Sini aja. Nah, misalkan bakso. Kira-kira mesin yang digunakan apa? Kalau bakso tuh? Kompor. Mesin apa? Kompor. Gas. Mesin penggiling daging. Ya, gas. Penggiling daging itu yang terpenting ya, penggiling daging. Oke, dan lain-lain. Oke, berarti sudah jelas ya, saudara sudah bisa itu. Bahwa yang namanya lingkungan internal itu dia nggak cuma SDM. Nggak cuma yang berhubungan dengan SDM saja, tetapi di situ ada yang non-SDM, bentuknya adalah fisik. Ada tempat ibadah, ada gedung, ada lokasinya, ada peralatan, dan lain sebagainya. Itu adalah lingkungan internal. Kemudian, yang kedua, lingkungan eksternal. Berarti ini berasal dari luar perusahaan. Lingkungan eksternal itu dibagi dua. Ada lingkungan mikro, ada lingkungan makro. Kalau mikro, ruang lingkup sempit. Ruang lingkup sempit. Hanya ada di dalam negeri. Kalau makro, ruang lingkup luas. Berarti menjangkau luar negeri. Kalau lingkungan mikro itu contohnya apa? Kalau mikro itu contohnya apa? Pesaing. Saingan. Oke. Ada kompetitor, pesaing ya. Terus ada lagi Pelanggan. pelanggan, customer. Terus Pemasok. supplier, perantara, pembuat agunan. Terus ada partner strategis, terus ada pemerintah juga, dan lain-lain. Jelas ya? Oke, kalau lingkungan makro, contohnya apa? Ini yang berhubungan dengan luar negeri, berarti ini kaitannya dengan ekspor impor. Oke. Kalau kaitannya dengan ekspor impor, apakah ini ada kaitannya dengan pemerintah? Iya. Ada. Ada. Government. Di bawah pengawasannya siapa? Bea Cukai. Ya kan? Nah, kalau kita mau melakukan perdagangan, ekspor, entah itu ekspor atau impor, itu kan pasti kita ada kaitannya dengan pemerintah. Pemerintah di sini siapa? Yaitu bagian bea cukai yang nanti akan memberikan izin atau tidak memberikan izin untuk melakukan ekspor dan impor itu. Kemudian selain pemerintah juga ada ekspedisi. Ya kan? Kalau kita mau ekspor mau impor, itu kan juga kita butuh yang namanya ekspedisi atau pihak yang menyediakan jasa pengiriman. Terus kalau makro siapa lagi? Berarti ya ada customer luar negeri, ya kan? Itu juga penting. Jadi, berarti customer itu bisa masuk mikro, bisa masuk makro. Iya. Customer dan pemerintah itu bisa masuk mikro dan bisa masuk makro. Yang membedakan adalah karakteristiknya. Karakteristik. Kalau customer dalam negeri berarti ya dia masuknya ke lingkungan mikro. Kalau customer luar negeri berarti ini kaitannya dengan makro. Itu ya. Itu. Kemudian pemerintah. Kalau pemerintah ini berarti berkaitan dengan regulasi, aturan. Regulasi.
Berarti pemerintah juga bisa masuk ke lingkungan mikro? Iya. Pemerintah juga bisa masuk ke lingkungan makro? Iya. Tetapi perannya berbeda. Peran beda. Kalau di makro, kalau di mikro ya, peran pemerintah itu kan hanya sebagai pengawas, ya kan? Pemerintah itu sebagai pengawas. Tapi kalau di makro itu pemerintah juga selain sebagai pengawas, pemerintah juga sebagai pelaksana. Ya pengawas berarti dia memberikan aturan terkait dengan ekspor impor. Kalau pelaksana ya berkaitan dengan bea cukai ini. Jelas sampai sini? Oke ya. Masih gampang. Kemudian ini. Nah, tadi benar jawaban dari saudara itu siapa tadi yang jawab? Lingkungan mikro itu ada yang namanya kompetitor. Kompetitor itu adalah pelaku bisnis sejenis. Misal, contoh, kalau di situ ayam, katakanlah ayam bakar, kok ayam bakar, misalkan ayam goreng, ada KFC, ada McD, terus ada siapa lagi? Kalau ayam tuh ada Rokai Chicken, ya kan? Rokai Chicken ya saudara biasanya makan, dan lain-lain. Itu adalah pesaing. Kalau belum lagi, kalau ini ditambah UMKM ya, UMKM lain. Banyak banget. Pesaing, pelaku bisnis yang tidak ada pesaing itu adalah BUMN. Itu nggak ada pesaingnya. Contoh, saya nulis di atas jadi makanya tangan saya agak besar nih. BUMN itu contohnya KAI. KAI ada pesaingnya nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Pertamina ada pesaingnya nggak? Pertamina ada pesaingnya? Ada nggak? Pertamina ada. Tapi lah di luar negeri. Ya, tapi kan itu masuknya pesaing, ya kan? Ada tapi sedikit. Paling bisa dihitung jari, ya kan? Paling satu. Satu itu dari Malaysia atau dari mana kayak gitu, sel ya. Saya lama Bu. Saya berarti dua. Kalau sejauh saya, sepengetahuan saya kalau ada di daerah sekitar saya itu yang baru ada hanya sel. Nggak tahu kalau di tempat kalian apa? Vivo ada, Bu. Vivo. Nah, pokoknya itulah ya. Ada tapi sedikit, ya kan? Kalau BUMN itu ada tapi sedikit. Dan nggak semua BUMN itu ada. Kayak KAI kan nggak ada. Terus PLN, listrik ada nggak pesaingnya? Nggak ada. Terus apa ya? Pesawat terbang, Garuda itu ada, tapi sedikit, ya kan? Pesaing sedikit. Gitu. Jadi bedanya kalau BUMN itu pesaingnya sedikit dan bahkan tidak ada. Beda dengan swasta. Beda dengan swasta. Kalau swasta itu jangan tanya, udah pesaingnya ribuan ya. Pesaingnya ribuan. Jadi harus siap-siap yang namanya bersaing. Gitu. Oke. Nomor 2, pelanggan, customer. Ini pelanggan itu ada yang namanya customer ini pelanggan. Yang kedua ada calon. Calon customer. Jadi ada yang memang dia itu sudah apa ya? Sudah menjadi pelanggan tetap lah istilahnya. Ada yang dia di situ juga statusnya sebagai calon. Jadi dia belum pernah sama sekali apa ya istilahnya belum pernah sama sekali membeli produk dari bisnis ini, tetapi dia berpotensi beli. Belum pernah beli tapi berpotensi beli. Nah, ini calon customer. Itu. Yang ketiga, supplier. Pemasok. Ini berkaitan dengan bahan baku.
Contoh di sini, perusahaan sepatu bergantung dengan pemasok kulit, pemasok lem. Ini bukan koma ya, nggak ada koma, pemasok lem, pemasok benang. Ya kan? Produsen sepatu itu nggak mungkin mereka membuat misalnya bahan bakunya, kalau sepatu itu kan kulit, ada lem, ada benang. Itu nggak mungkin mereka itu bikin sendiri benangnya, nggak mungkin mereka bikin sendiri lemnya. Itu pasti mereka juga akan berinteraksi dengan yang namanya supplier. Nah, supplier ini yang biasanya terkait dengan bahan baku. Itu. Contoh yang lain, McD. McD itu membeli produk minuman dari Coca-Cola. Ya kan? Kalau saudara makan di McD, itu kan pasti minumnya kalau Coca-Cola. Kemudian kalau makan apa namanya, ayamnya biasanya pakai saus. Apakah McD itu bikin saus sendiri? Apakah McD itu bikin minuman sendiri? Kan enggak. Ada, kalau minum kan ada yang bikin sendiri, ada yang mereka memang bekerja sama dengan supplier. Gitu. Kemudian bumbu-bumbu juga ada yang memang bumbu diracik khusus, ada yang diambil dari grosir. Kemudian serbet, kantong, plastiknya, pembungkusnya. Nah, itu. Jadi supplier ini biasanya yang dia tidak bisa diproduksi sendiri. Tidak bisa diproduksi sendiri. Sebenarnya bisa diproduksi, cuma kan agak susah. Nanti malah fokusnya dia tidak fokus di kualitas ayamnya, malah nanti fokusnya yang lain. Itu yang mengakibatkan biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu pasti bekerja sama dengan berbagai supplier. Dan supplier itu bisa lebih dari satu. Bisa lebih dari satu. Dah, tuh. Kemudian yang keempat, pembuat aturan regulator. Ini siapa? Government. Pemerintah. Jadi perusahaan itu nggak bisa, mereka tidak bisa apa ya istilahnya melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah meskipun perusahaan boleh membuat aturan sendiri. Boleh buat aturan sendiri dengan syarat tidak melanggar aturan pemerintah. Nah, itu. Itu ya. Terus yang keempat, yang kelima, partner strategis. Partner strategis itu adalah dua organisasi atau lebih yang menjalankan visi yang berbeda tetapi saling bekerja sama dalam suatu joint venture atau kemitraan. Dan saling menguntungkan. Jadi partner strategis contohnya adalah penjual bakso berpartner dengan penjual botol. Atau misalkan ketika saudara makan, di situ makan bakso, penjual bakso berpartner dengan penjual kerupuk. Sering mengamati nggak ketika saudara makan bakso di warung, di situ saudara pernah nanyain nggak apa namanya sama tukang baksonya, kira-kira kan biasanya kalau bakso di situ pasti jual kerupuk, ya kan? Kira-kira pernah tanya nggak kerupuknya itu belinya di mana? Apakah mereka bikin sendiri ataukah mereka ngambil dari yang lain? Itu biasanya gimana? Kan pasti ngambilnya dari orang lain, ya kan? Nah, itu yang dimaksud dengan gabungan ini, strategic partner. Atau kalau ini kan berkaitan dengan UMKM ya. UMKM. Atau McD berpartner dengan Disney. Tahu Disney ya? Disney itu kan yang menyediakan mainan atau souvenir. Nah, kalau saudara pernah makan di McD, kalau saudara makan di McD itu kan pasti ada paket-paket tertentu yang dia menawarkan paketnya plus bonus mainan. Itu pasti ada kalau di McD itu. Nah, itu adalah contoh partner. Atau
Kalau saudara yang kemarin viral banget, kalau saudara tahu, itu adalah McD sama, ada yang tahu? BTS. BTS. Ini kalau ada yang tahu berarti ARMY semua ini. Ini ARMY nih. Termasuk saya jadi ikut-ikutan. Tapi saya bukan ARMY. Tapi saya ikut-ikutan. Jadi kalau McD kemarin itu yang sempat viral banget, di masa pandemi mereka itu menggandeng BTS untuk meluncurkan sebuah produk baru yang sebenarnya rasanya itu kan sama. Rasa makanannya juga sama, ya nggak sih? Rasa makanannya sama, kayak produk McD yang lain, ya. Cuma karena mereka strategi pemasarannya itu bagus dengan menggandeng BTS yang mereka punya fandom besar banget di seluruh dunia, akhirnya mereka jadi trending ini. Dan strategi marketing mereka bagus karena mereka hanya menjual produk BTS featuring McD ini hanya 1 bulan. Gitu. Kalau nggak salah ya, 1 bulan. Di awal-awal tuh rame banget. Tapi di akhir-akhir udah agak sepi ya itu. Nah, itu salah satu contoh partner strategik. Gitu. Jadi kita nggak bisa memungkiri bahwa ketika kita semakin banyak partner strategis kita, itu akan bagus buat kita karena nanti kita bisa menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi bisnis yang dia tidak hanya sejenis saja, tetapi juga berlainan jenis karena nanti akan meningkatkan pemasaran kita. Itu. Kemudian nah, ini hubungan antara organisasi ini siapa? Yaitu si bisnis ini. Organisasi bisnis ya ini, bisnis ini. Dengan lingkungan. Lingkungan bisa internal maupun eksternal. Maupun ekstern. Tuh. Hubungannya seperti apa? Yang pertama adalah melakukan penjangkauan perbatasan. Caranya dengan apa? Marketing. Ini. Jadi ketika organisasi bisnis ini dia punya partner, tidak hanya internal ya. Kalau marketing, peran jangkauan perbatasan berarti nanti kaitannya dengan eksternal. Ini. Nah, nanti mereka bisa melakukan yang namanya di sini adalah contohnya adalah marketing. Jadi marketingnya nanti tidak terbatas pada daerah-daerah tertentu saja, tetapi bisa menjangkau daerah yang terluar sekalipun. Kemudian yang kedua adalah peramalan dan perencanaan. Ini nama lainnya adalah forecasting dan planning. Jadi pelaku bisnis itu bisa memprediksi, bisa memperkirakan kira-kira nanti misalkan bulan depan itu misalnya kita mau meluncurkan sebuah produk, nanti bisa diramalkan kira-kira target penjualannya berapa, apakah ini bisa tercapai atau enggak, itu bisa dilakukan oleh organisasi bisnis dengan melihat lingkungannya. Gitu. Nah, terus kaitannya perencanaan gimana? Perencanaan ini adalah berkaitan dengan tindakan yang nanti akan dilakukan di masa yang akan datang. Masa yang akan datang. Apakah ini jangka panjang? Tidak. Bisa jangka pendek, bisa jangka menengah, maupun jangka panjang. Oke, yang ketiga, struktur fleksibel atau organik. Struktur organik itu adalah struktur organisasi yang mengalir bebas. Sedikit peraturan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Loh, kenapa sedikit peraturan, Bu? Karena semakin banyak apa sih? Oke. Semakin banyak aturan, maka semakin banyak celah
semakin banyak celah untuk pelanggaran. Betul nggak? Ini nggak cuma di organisasi bisnis, buat kalian juga sama kayaknya. Jadi kalau kalian dihadapkan dengan aturan, semakin banyak aturan itu kalian semakin pusing. Padahal kadang-kadang malah berpotensi untuk dilanggar. Nah itu sama. Di organisasi bisnis pun sama. Jadi usahakan bahwa aturan itu tidak terlalu bertele-tele ya. Tidak terlalu bertele-tele, tetapi di situ mencakup semuanya. Dan tidak ambigu. Itu yang terpenting. Karena kalau semakin banyak aturan itu dia berpotensi untuk terjadinya pelanggaran. Ini yang harusnya dihindari. Karena nanti kalau terjadi pelanggaran maka akan menimbulkan konflik. Itu. Struktur yang fleksibel itu juga mendorong kerjasama tim. Ini yang terpenting karena kita berkaitan dengan banyak pihak. Kita kaitannya itu nggak cuma internal ya, tetapi kita di situ juga berhubungan dengan eksternal juga, sehingga kalau kita tidak punya kerjasama tim yang bagus, maka ini imbasnya sama. Imbasnya di sini adalah konflik. Konflik itu nggak bagus kalau di dalam bisnis. Gitu. Kemudian ada desentralisasi atau pemusatan. Contohnya apa ini? Pemusatan itu contohnya adalah berkaitan dengan TOSI, tugas dan fungsi, atau wewenang lah ya istilahnya ya, jabatan. Jadi kalau misalnya ya, kalau karyawan, oh berarti karyawan ya tugasnya di bagian operasional, ya sudah bagian operasional saja. Karyawan tidak berhak dalam pengambilan keputusan, karena yang berhak dalam pengambilan keputusan itu misalkan manajer. Atau contoh simpelnya misalkan, saudara di bagian karyawan keuangan, ya sudah, maka saudara hanya mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan, bukan pekerjaan yang berkaitan dengan misalnya pemasaran, merangkap jadi misalkan di bagian produksi dan lain sebagainya. Itu tidak akan efektif ketika terjadi hal seperti itu, kecuali di UMKM. Karena kalau di UMKM itu struktur organisasinya itu masih relatif sempit ya. Kalau di UMKM, bahkan sampai merangkap-rangkap, misalkan bagian keuangan, merangkap jadi bagian pemasaran, bagian produksi, merangkap jadi bagian HRD dan lain sebagainya itu. Kelemahan UMKM memang di situ. Struktur organisasinya belum jelas. Gitu. Tapi kalau nanti dia sudah usahanya sudah cukup besar, nanti dia akan lebih fleksibel ini. Nah, yang keempat itu adalah merger dan patungan. Ini sama sebenarnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana di situ dua perusahaan atau lebih yang bergabung menjadi satu. Contohnya di sini ada joint ventura, yaitu persekutuan strategis beberapa perusahaan. Rumit, tak mungkin usaha sendiri. Contoh. Ini saya hapus dulu. Biar bisa saya coret-coret. Oke. Contoh. Tadi apa? Joint venture, misalkan di sini ada perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A itu gabung menjadi perusahaan B dengan nama yang sama, perusahaan B. Atau perusahaan A gabung menjadi perusahaan B, tetapi berganti nama jadi perusahaan C. Itu juga bisa. Itu. Jadi yang namanya joint venture enggak harus misalkan perusahaan A itu gabung ke B, ya udah melebur namanya jadi B saja, itu enggak. Tetapi bisa jadi misalnya di situ ada usaha A, kemudian usaha B jadi gabung jadi satu, kemudian mendirikan sebuah usaha baru dengan nama baru, yang sebenarnya bukan usaha baru ya, tapi usaha gabungan, tapi hanya namanya saja yang baru, itu juga ada. Itu. Atau joint venture tadi misalkan antara McD sama BTS. Itu kan dua jenis usaha yang dia udah berbeda ya. Udah berbeda. Yang satu produk makanan. Kalau BTS ini apa nih? Hiburan ya, salah ya.
jasa hiburan. Ini kan udah dua bisnis yang berbeda, yang satu makanan, yang satu hiburan. Nah, apakah mereka bisa bersatu? Bisa. Gitu. Jadi mereka bisa bersatu. Jadi nggak harus ketika ingin merger itu harus yang sejenis, itu enggak. Tetapi berbeda jenis usaha pun itu juga bisa di merger. Ini contohnya. Meskipun sebenarnya kalau BTS sama McD itu lebih kepada kerjasama sih, bukan merger ya. Jadi bukan merger, tetapi lebih kepada kerjasama. Kalau merger kan bukan merger, tapi lebih kayak semacam kerjasama sih. Kerjasama di mana McD itu menggandeng BTS untuk melakukan promosi. Dua-duanya tetap dapat keuntungan kayak gitu. Dua-duanya tetap dapat keuntungan, BTS dapat keuntungan karena mereka dapat pembayaran dari McD, McD pun juga dapat keuntungan dengan meningkatnya penjualan mereka. Itu. Jadi kerjasama itu bisa dilakukan. Gitu. Kemudian ini, cara mempengaruhi lingkungan. Nah, cara mempengaruhi lingkungan yang pertama adalah melalui iklan atau humas. Ini berkaitan dengan marketing. Nah, nanti akan dibahas, nanti ada sesi sendiri, itu satu pertemuan khusus berkaitan dengan manajemen pemasaran, itu ada. Tuh. Kemudian yang kedua adalah melakukan aktivitas politik, ini berhubungan dengan organisasi untuk mempengaruhi UU dan regulasi pemerintah. Jadi yang namanya pelaku bisnis itu dia tidak hanya internal saja. Bisnis itu tidak hanya internal, tetapi juga ada eksternal. Dia tetap berhubungan dengan eksternal juga. Salah satu contoh pihak eksternal itu adalah pemerintah. Di mana di sini adalah dia sebagai regulator. Pemberi kebijakan. Itu. Kemudian yang ketiga ada asosiasi. Asosiasi atau perhimpunan. Contoh, misalnya di sini AMA, Asosiasi Manajer. Ada REI, Asosiasi Real Estate, ada BPF, Asosiasi Farmasi, atau misalnya kalau saudara sering dengar itu ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia, kalau dosen ada ADI, Asosiasi Dosen Indonesia, ada kalau di UNES itu ada HIPMI, Himpunan Pengusaha Mahasiswa Indonesia, itu kalau di HIPMI, di UNES itu ada HIPMI UNES, ada HIPMI Jateng, ada HIPMI Nasional. Itu atau misalkan di situ ada asosiasi ojek, itu kan juga ada, atau asosiasi pedagang pasar. Itu biasanya ada. Pasti mereka membuat yang namanya asosiasi atau perhimpunan ini. Terus tujuannya buat apa? Kira-kira tujuannya buat apa? Kenapa di situ ada asosiasi? Nah, tujuannya buat apa ini? Tujuan asosiasi itu untuk apa? Biar sharing-sharing. Iya. Menambah relasi, Bu. Relasi. Sorry. Bisa memunculkan kerjasama baru. Ya, berarti mengakomodasi ya loh, salah tulisan. Kurang huruf. Oke, apa? Mengakomodasi ya. Mengakomodasi suara lah. Mengakomodasi masukan. Terus kerjasama atau networking ya. Itu. Kalau saudara ikut asosiasi, misalkan ya, keluarga saudara itu ada yang punya usaha, misalkan orang tua saudara itu punya usaha toko. Coba ditanyakan apakah mereka ikut asosiasi pedagang atau asosiasi apa, gitu. Biasanya ada. Itu. Jadi ketika di situ ketika masuk menjadi anggota asosiasi, maka di situ saudara bisa mengakomodasi, misalkan ketika ada masalah nanti bisa diflorkan di asosiasi tersebut. Selain itu juga di situ ada networking kerjasama.
Itu cara mempengaruhi lingkungan. Kemudian selain itu ada juga yang namanya tanggung jawab sosial atau istilahnya adalah corporate tulisannya kok susah banget. Nulis di sini itu lebih susah. Corporate social responsibility atau yang biasa saudara ketahui CSR. Itu. Yaitu pengakuan kegiatan usaha yang berdampak pada masyarakat dan pertimbangan terhadap dampak dalam pengambilan keputusan. Jadi ada dua pandangan tanggung jawab sosial ini. Yang pertama itu adalah klasik, yang kedua sosial ekonomi. Kalau klasik itu hanya maksimalkan laba atau profit oriented. Itu pandangan klasik banget. Jadi yang namanya bisnis itu hanya orientasinya itu hanya profit. Nah, itu klasik. Tapi kalau di situ pandangannya adalah pandangan sosial ekonomi, profit itu pertama, yang kedua adalah CSR. Yang kedua adalah melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Sosialnya siapa? Internal, intern, dan ekstern. Udah. Jadi kalau klasik itu ya udah ya profit oriented aja. Meskipun kita nggak memungkiri ya kita itu memang butuh yang namanya profit oriented, tetapi di situ ada hal lain yang menjadi prioritas juga, yaitu yang namanya CSR ini, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial, baik itu pihak intern maupun pihak ekstern. Ini. Kemudian, nah, selanjutnya adalah argumen yang mendukung bahwa CSR itu penting. CSR itu penting ya. Berarti ini adalah pandangan yang nomor 2. Pandangan nomor 2 yang sebelumnya ini. Jadi yang ini, yang slide ini, argumen mendukung tanggung jawab sosial itu adalah sebagai dukungan dari poin 2 yang ini. Jadi dia mendukung pandangan yang nomor 2 ini, yaitu dengan mengatakan alasannya apa? Bahwa yang namanya bisnis itu adalah bagian dari masyarakat dan tidak bisa mengabaikan isu-isu sosial. Isu sosial itu apa? Ada pengangguran, ya kan? Ada pengangguran, ada kemiskinan, kemudian ada pemenuhan kebutuhan, dan lain-lain. Itu alasan pertama. Alasan kedua, bahwa bisnis itu memiliki sumber daya teknis, punya keuangan, punya manajerial yang diperlukan untuk menangani. Berarti bisnis itu adalah sebagai sebuah solusi. Solusi mengatasi isu sosial. Contoh. Sekarang isunya itu adalah pandemi. Pandemi COVID. Semua orang itu beralih kemana-mana pakainya masker. Maka ini bisa diatasi, ketersediaan masker itu kan bisa diatasi oleh pelaku bisnis, ya kan? Yaitu caranya dengan apa? Produksi masker. Produksi masker. Nah, ini contohnya. Kemudian yang ketiga, dengan membantu menyelesaikan masalah sosial, berarti ini ya, yang pertama tuh identifikasi. Identifikasi masalah. Yang kedua, mengatasi. Mengatasi masalah. Bentar. Bentar, sorry. Kenapa tiba-tiba mati laptop?
Oh, padahal udah full. Mana ya tadi coret? Ini coretannya saudara nanti coret-coret sendiri ya, karena ini nggak saya simpen. Atau kalau saudara mau nanti saya simpen nggak apa-apa, tapi saudara nanti bisa lihat rekamannya aja. Ini biasanya coret-coretan ini nggak tak simpen. Kayaknya hanya kuliah saya atau kelas yang lain juga coret-coretan kayak gini. Kelas yang lain coret-coretan nggak? Kalau di tempat saudara? Enggak ya? Enggak, Bu. Berarti cuma saya yang suka coret-coret gitu. Tapi nggak apa-apa, Bu, lebih ngerti. Iya. Ini nanti kalau kalian nggak paham tulisan saya, nanti tinggal ditanyain aja ya. Oke, saya lanjut. Bentar saya geser dulu. Oke. Tadi sampai mana nih? Nomor 2 ya. Tadi ketika mengatasi masalah. Mengatasi masalah atau menemukan solusi. Menemukan solusi. Maka yang ketiga itu adalah dengan membantu menyelesaikan masalah sosial, bisnis dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil. Menstabilkan lingkungan. Menstabilkan lingkungan. Nih, yang ketiga. Karena tadi masalahnya, kenapa di sini menstabilkan lingkungan? Karena nomor 2 udah teratasi itu masalahnya, yaitu dengan adanya solusi. Ketika solusi itu udah ketemu, maka lingkungannya jadi lebih stabil. Gitu. Nah, yang keempat itu adalah keputusan bertanggung jawab secara sosial itu dibuat oleh perusahaan dapat mencegah meningkatnya nih yang intervensi pemerintah yang akan memaksa perusahaan untuk melakukan apa yang gagal mereka lakukan secara sukarela. Jadi kenapa di sini poin 4 itu adalah setelah menstabilkan lingkungan, maka di sini intervensi pemerintah berkurang. Kenapa? Karena kalau di sini ya, misalkan saya ambil salah satu contoh di sini adalah masalah pengangguran. Saya tulis di sini ya, contoh pengangguran. Kan di masa pandemi ini banyak terjadi tingkat penganggurannya semakin naik. Maka di sini pemerintah itu akan mendesak pelaku bisnis untuk tidak terlalu mem-PHK, untuk tidak PHK. Tetapi pelaku bisnis kan nggak bisa istilahnya nggak bisa sepenuhnya menerima aturan dari pemerintah ini. Pemerintah itu maunya gini, karena masa pandemi COVID ini sebisa mungkin tidak dilakukan PHK. Tetapi pelaku bisnis kan nggak mungkin, ya kan? Mereka nggak mungkin melakukan PHK di tengah mereka tidak bisa menerima sepenuhnya intervensi dari pemerintah untuk tidak PHK, karena mereka juga akan kembali ke aturan bahwa di bisnis mereka yang mereka jalankan itu juga butuh yang namanya perampingan misalkan karyawan, karena di situ terjadi penurunan omset misalkan. Tetapi kalau di sini ternyata pelaku bisnis itu tidak mem-PHK, berarti pelaku bisnis itu mengikuti aturan pemerintah, maka di sini intervensi pemerintah akan semakin berkurang. Intervensi pemerintah semakin berkurang. Tetapi kalau di situ ternyata pemerintah itu karena di situ posisinya adalah sebagai sebagai pengawas. Jadi pemerintah itu punya kebijakan mereka punya kebijakan untuk memaksa semua pelaku bisnis yang ada di Indonesia untuk patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Itu contohnya. Itu argumen yang mendukung tanggung jawab sosial. Tetapi di sisi lain ada juga yang menolak CSR ini. Jadi itu ada yang nggak setuju sama pandangan nomor 2 tadi. Pandangan nomor 2.
Ada yang nggak setuju. Berarti kalau dia nggak setuju sama pandangan nomor 2, berarti dia pro sama pandangan nomor 1 yang tadi klasik tadi, ya kan? Klasik tadi. Pokoknya udahlah, apapun yang terjadi pokoknya ya profit oriented. Nah, alasannya apa? Mereka yang tidak mendukung itu alasannya adalah nih. Bentar ya. Ini saya tukar dulu. Alasan yang pertama itu adalah ini ya, argumen yang menentang peningkatan tanggung jawab sosial. Jadi ini tuh mereka nggak setuju sama pandangan nomor 2. Pandangan nomor 2. Tidak setuju. Setujunya sama siapa? Pandangan nomor 1. Pandangan nomor 1. Alasannya apa? Ada 4. Yang pertama, manajer bisnis itu hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham saja. Sehingga manajemen itu harus fokus pada pengembalian investasi. Berarti di sini adalah profit oriented. Jadi mereka nggak peduli dengan isu-isu sosial yang ada di masyarakat. Yang kedua, masalah sosial itu mempengaruhi masyarakat secara umum. Jadi yang tadinya hal kecil itu akan jadi hal besar ketika dia sudah masuk ke masyarakat. Sehingga usaha perseorangan tidak boleh diharapkan untuk memecah masalah ini. Gitu. Jadi dia kontra terhadap sosial. Kontra sosial. Hanya fokus kepada perusahaan. Fokus perusahaan. Berarti kalau orang yang sudah terlalu fokus sama perusahaan, itu individual. Atau istilahnya adalah egois. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, waktu perusahaan, uang harus digunakan untuk memaksimalkan laba. Lagi-lagi ini adalah profit oriented. Bukan memecah masalah. Gitu. Jadi mereka selain mereka profit oriented, mereka hanya fokus kepada ini perusahaan saja. Terlalu individualis. Terus yang keempat, isu sosial merupakan tanggung jawab pejabat pemerintah yang dipilih untuk tujuan itu dan yang bertanggung jawab kepada pemilih atas keputusan tersebut. Berarti ini adalah lepas tangan. Atau tidak bekerja sama. Tidak bekerja sama dengan pemerintah. Dengan pemerintah ya. Berarti dia mengesampingkan salah satu lingkungan ekstern. Itu ya. Nah, jadi yang namanya pandangan nomor 2 bahwa CSR itu penting, ternyata juga nggak semuanya pro. Bahkan ada yang kontra. Yang kontra ya ini dengan alasan-alasan ini. Itu. Apakah ini ada, Bu? Banyak. Apakah ini ada? Itu banyak. Kalau saudara bisa cermati itu banyak. Siapa? Danu mau tanya? Enggak ya? Enggak, Bu. Oh, enggak. Tak kira mau tanya. Itu. Jadi kalau saudara tanya, Bu, apakah ini ada, Bu, yang pelaku bisnis yang dia itu kontra terhadap teori CSR ini? Ada. Itu ada. Silakan nanti saudara bisa cek. Biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang dia itu salah satu cirinya ya. Dia lalai pajak. Itu contoh simpel. Lalai pajak. Sehingga kalau lalai pajak itu tidak mungkin Menteri Keuangan ya mengeluarkan apa kalau berkaitan dengan pajak kemarin isu-isunya bukan isu sih ini yang dikeluarkan kebijakan yang dikeluarkan Menteri Keuangan terkait dengan pajak pelaku usaha. Ada yang masih ingat? Mengeluarkan tax amnesty. Masih ingat ya? Semoga enggak ya. Jadi kenapa akhirnya Menteri Keuangan itu mengeluarkan tax amnesty ya karena
banyak pelaku bisnis yang lalai pajak. Itu udah indikatornya, salah satu saudara nanti bisa lihat. Kalau orang yang lalai pajak, terutama pelaku bisnis ya, pelaku bisnis yang lalai pajak berarti mereka yang berpandangan bahwa yang namanya bisnis itu hanya nomor satu ini, pandangan klasik saja. Gitu. Jadi mereka tidak pro terhadap pandangan nomor 2. Nah, itu contoh simpelnya. Itu. Kemudian ini struktur organisasi. Struktur organisasi itu sudah pasti ya, jangankan di bisnis. Orang di kelas saudara juga ada struktur organisasi, ada komting, ada sekretaris, kan biasanya ada sekretaris, ada bagian bendahara, ada apalah si konsumsi, si apa kalau kegiatan. Sama, di bisnis itu juga ada yang namanya struktur organisasi. Dan ada komponennya juga. Yang pertama adalah struktur lini. Lini itu yang utama. Jumlahnya sedikit. Biasanya adalah intern. Kemudian kalau yang kedua, lini dan staff, itu sudah dia intern dengan melibatkan, karena di sini ada staff berarti ketambahan karyawan. Kalau utama itu biasanya ya kayak owner, ada investor kayak gitu sih. Itu biasanya. Staff, tapi di sini kalau staff itu masuknya nanti di nomor 2 ini. Kalau sudah ada staff itu masuknya ke struktur lini dan staff ini. Kemudian kalau yang ketiga itu metrik, itu intern plus extern. Jadi semuanya metrik itu. Intern itu siapa? Kan tadi udah dijelasin ya. Ada owner, ada investor, atau di situ ada pemegang saham, ada karyawan, dan lain sebagainya. Tapi struktur ini adalah struktur yang SDM ya. Ini yang SDM, karena tadi yang intern kan ada yang non-SDM. Kalau ini yang SDM. Kalau fungsional itu adalah berkaitan dengan tugas dan fungsi. Biasanya dia lebih rigid lagi ya. Di situ ada manajer. Ada manajer pun dibagi ya. Di situ ada manajer SDM, ada manajer keuangan, dan lain-lain. Di bawahnya manajer, misalkan di sini ada supervisor, ya kan? Kemudian di bawahnya supervisor ada karyawan atau teknis lah ya, gitu. Jadi kalau fungsional itu lebih kepada pembagian sesuai dengan pekerjaannya, tupoksinya lah istilahnya. Itu. Kalau metrik itu bisa dari internal dan eksternal. Jadi nanti misalkan posisinya di sini owner. Owner itu berarti di sampingnya itu kan ada investor ya. Investor, di bawahnya owner kan ada staff. Itu. Itulah pokoknya nanti di sini ada extern, berarti di sini ada government. Jadi government sama owner kan dia seimbang ya. Nah, kayak gini. Itu matrik namanya. Jadi dia melibatkan internal sama ekstern. Gitu. Kemudian komponennya itu kompleks. Kompleks itu rigid. Waduh, ini kenapa sih laptop saya? Ini kayaknya udah kelamaan nge-zoom. Kenapa mati? Itu. Ini tempat kalian mati nggak ini? PowerPoint-nya masih ada kok, Bu, masih terlihat. Iya, tapi layar saya kenapa tiba-tiba berem kayak gini ya? Saya nggak bisa lihat PowerPoint saya. Biasanya ngeblank, Bu. Karena kebanyakan. Ini udah dari pagi nih. Sebentar. Duh. Kenapa nggak mau nyala? Ini kalau saya matikan ya nanti rekamannya mati.
Ada yang bisa nggak sih nih? Ini harus saya apakan ini? Kalian bisa cari solusinya nggak ini? Ini kamera saya masih bisa on nggak atau off? On, Bu. Masih, Bu. Terus ini gimana? Saya jelasinnya gimana ini? Di tempat saya mati ini. Kok layarnya nggak mau nyala ya? Apa yang harus saya lakukan? Padahal ini kameranya juga on. Ini harusnya sebenarnya udah on, tapi kenapa kameranya mati? Dulu nggak bisa, Bu. Kalau di recordingnya hilang ya, Bu? Rekodnya tadi udah tak anu sih. Sebentar ya, ini saya flip dulu ya. Coba. Wow. Nah, baru bisa nih. Sorry. Ini saya ngeflip laptop saya, akhirnya bisa. Wow. Dah. Saya nggak bisa pakai ini deh. Saya jadikan tablet aja laptopnya biar gampang. Lah. Oke. Sebentar. Kameranya kebalik. Kameranya di bawah. Enggak, ding, kameranya masih tetap ya? Iya, Bu. Iya, Bu, masih sama. Ketutup, Bu. Sorry. Sebentar. Saya jadi tahu caranya nih. Pakai kalau kayak gini nanti malah ini kenapa jadi saya agak ya? Saya malah nggak nyaman nih. Sebentar, saya ganti, nggak usah tak flip aja lah. Susah amat. Udah. Oke. Saya tuh males kalau laptopnya harus ngeflip itu. Udah balik. Kayaknya udah mulai capek ini laptopnya. Tadi sampai mana ya? Kurang dikit lagi. Ini. Struktur organisasi, Bu. Oke, udah ini ya. Ini udah kelamaan dari tadi, makanya nge-lag laptopnya. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf. Ada kesalahan teknis tadi sampai struktur organisasi. Oke, sampai kompleksitas ya. Kalau kompleksitas itu rigid. Jadi kompleks itu ya detail kayak gitulah. Detail, kalau kompleks itu detail. Jadi misalkan nanti manajer itu di bawahnya nanti masing-masing divisi. Misalkan di sini ada contoh, ada departemen SDM, departemen HRD ya, HRD. Di situ pasti ada yang namanya manajer, terus bawahnya ada supervisor. Pokoknya itu tuh rigid banget. Terus bedanya sama struktur fungsional apa? Kalau ini tuh tupoksinya, jabatannya atau wewenangnya, tugasnya lah istilahnya itu. Jadi dia rigid banget. Sama nanti di situ selain HRD ada keuangan dan lain sebagainya. Nanti di keuangan pun juga ada manajer, ada supervisor, ada staff dan lain-lain. Kalau formal itu ya formal aja. Misalkan nanti di situ dia ada owner, kemudian ada karyawan. Jadi nggak terlalu rigid. Jadi hanya sebagai formalitas. Dan ini kalau di formal itu juga ada intern plus ekstern. Itu kalau formal ya. Jadi di situ saudara, atau biasanya saudara nanti bisa lihat kalau formal struktur organisasi itu kan ada misalnya ya, kalau saudara ikut organisasi, misalkan di situ ada BEM. BEM itu ada misalnya ada gubernur BEM, ada wakil gubernur, ada nanti divisi-divisi, itu formal. Terus kalau nanti di situ di atasnya BEM apa? Nanti di atasnya BEM itu ada BEM universitas. Nanti di atasnya ada apa? Misalkan di situ ada garis eksternnya, misalkan di situ ada misalkan terkait dengan kebijakan pemerintah, berarti yang dalam hal ini berarti universitas dan lain-lain. Itu formal. Jadi kalau formal itu nggak serigid yang di kompleks ini. Kalau kompleks itu kan detail ya, detail. Kalau formal itu hanya sebatas formalitas saja kayak gitu. Jadi nggak sampai
di situ detail banget. Kalau di bagian HRD nanti ada apa saja kayak gitu. Nah, kalau sentralisasi itu terpusat ya. Terpusat. Jadi kayak misalkan garisnya itu langsung garis ke atas. Jadi owner, misalkan di sini ada staff, langsung owner kayak gini terpusat. Kemudian di sini ada owner, berarti nanti dia dari owner akan ke investor ya. Investor, owner juga akan ke government kayak gitu. Tapi di sini terpusatnya hanya pada di owner ini. Itu. Jadi kalau sentralisasi itu terpusat. Oke, itu untuk struktur organisasinya. Dan Bu, apakah struktur organisasi ini harus ada? Harus ada semuanya misalkan ya. Apakah keempat struktur organisasi ini harus ada di suatu bisnis? Tidak. Sorry kok bukan tidak ada, tapi biasanya di situ tidak perlu dipasang lah istilahnya. Biasanya ada. Bagusnya itu ada. Ini saya hapus ya. Ini kayaknya udah kadung saya ini deh, udah saya simpen deh, makanya aduh nggak bisa dihapus. Oke, nggak apa-apa lah, nggak bisa dihapus. Ini jadi usahakan struktur ini tuh ada. Kalau struktur ini ada, itu akan semakin bagus ya, akan semakin bagus. Jadi setiap orang itu tahu tugas dan fungsinya masing-masing. Itu. Jadi usahakan ada. Bu, kalau nggak ada gimana? Ya nggak apa-apa. Karena ini biasanya pun kalau di UMKM itu nggak ada. Bahkan kalau di UMKM itu tuh tumpang tindih. Kadang-kadang yang usaha mikro itu tumpang tindih. Jadi kalau nggak ada gimana Bu? Ya tidak apa-apa, tapi usahakan ada. Biar nanti dia terstruktur. Kan kita kalau kerja secara struktur kan enak. Jadi kita kerja sesuai dengan tupoksi kita itu enak. Gitu. Nah, ini untuk struktur organisasi. Kemudian, apakah sumber daya itu? Jadi yang namanya sumber daya itu bisa berupa SDM, bisa berupa sumber daya alam atau bahan baku. Saya tulis BB ya, bahan baku, juga bisa berupa modal. Semuanya. Jadi yang namanya sumber daya itu banyak jenis sumber daya yang tersedia. Sebagian ada yang mudah didapat dan dikelola, sedangkan yang sebagian lain itu ada yang mudah, ada yang susah. Jadi harus butuh keterampilan khusus, terutama kalau itu berkaitan dengan yang sukar didapat. Jadi saudara nanti bisa menggunakan 6M. 6M itu apa? Yang pertama, man atau woman. Ini apa? Berarti berkaitan dengan karyawan. Karyawan. Yang kedua ada money, uang. Uang itu penting ya. Itu nggak cuma di bisnis, saudara pun juga uang kayaknya kalau berhubungan dengan uang itu juga penting. Wah, apalagi kalau di bisnis itu udah hitungannya uang. Bentar, kok jilbab saya jadi rusak kayak gini. Udahlah, nggak apa-apa. Bentar lagi selesai. Oke, yang ketiga, material. Kok TH sih? Material tuh material. Dulu material. Terus yang keempat apa? Yang keempat itu ada market. Terus yang kelima ada method atau metode. Terus yang keenam itu ada apa lagi? Kok saya lupa ya? Mesin, Bu. teknologi, Bu. Mesin. Mesin atau teknologi. Oh, iya. Mesin. Mesin ya. Nah, ini. Jadi kita bisa menggunakan ketika nanti dalam pengelolaan bisnis, kita bisa menggunakan dasar 5M ini. Ada man, ada money, ada material, ada market, pasar ya, ada metode, itu berarti teknis ya. Teknis. Kemudian ada mesin, itu peralatan. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Ini udah
Habis. Selanjutnya saya jelaskan untuk tugas individual saudara. Untuk tugasnya, sebentar ya. Sebentar aja. Ini kok saya tuh nitip IA ke mahasiswa PPL, tapi kok belum ada. Oke, untuk tugasnya, ini harus dikasih tahu nih. Bentar ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini tugas individual saudara yang kedua berarti ya. Ini tugas individual yang kedua. Yang pertama kan tadi udah sebelumnya itu. Tugasnya adalah saudara mengamati satu jenis bisnis. Bebas, mau dia UMKM boleh, mau dia usaha skala besar juga boleh. Tapi kalau di sekitar saudara biasanya adalah yang UMKM ya, itu boleh. Setelah itu, saudara deskripsikan perkembangan bisnisnya. Misalkan mulainya sejak kapan, kemudian berapa omsetnya, berapa jumlah karyawan, ya kan? Terus lokasi usahanya di mana? Terus jenis usahanya apa? Nama usahanya apa itu. Silakan dideskripsikan. Kemudian yang kedua, silakan saudara identifikasi kondisi lingkungan mikronya seperti apa. Kondisi lingkungan mikronya seperti apa, lingkungan makronya seperti apa. Acuannya yang tadi itu yang sudah saya jelaskan. Kemudian yang nomor 4 sampai nomor 8 itu berkaitan dengan materi pertemuan ketiga kemarin. Pertemuan 3. Jadi saudara silakan dianalisis kira-kira unsur lingkungan ekonominya yang ada di sana itu seperti apa. Teknologinya seperti apa. Contoh, Bu, itu tuh di tempat saya misalkan saya mengamati dia itu hanya warung kelontong dan dia belum punya teknologi. Ya silakan ditulis aja. Misalkan teknologi belum ada. Silakan, alasannya apa? Kenapa di situ belum ada? Alasannya karena ini dan lain sebagainya. Itu. Kemudian bagaimana unsur lingkungan persaingannya? Itu juga dijelaskan. Oh, ternyata dalam satu desa itu warung kelontongnya ada 10, Bu. Misalkan 10 dan di situ yang paling rame. Di tempat yang amati itu yang paling rame. Alasannya apa? Kayak gitu. Jadi silakan sertakan alasannya. Kemudian lingkungan sosialnya juga silakan. Dan yang terakhir adalah lingkungan global. Lingkungan global itu berkaitan dengan luar negeri ya. Contoh misalkan, Bu, di tempat saya itu hanya warung kelontong, jadi lingkungan globalnya itu belum ada. Tulis aja belum ada. Kenapa belum ada? Silakan alasannya. Karena misalkan fokusnya hanya pada pemenuhan kebutuhan masyarakat tempat tinggal, kayak gitu. Itu nggak apa-apa. Atau misalkan, Bu, itu tetangga saya ada yang punya usaha jilbab. Atau keluarga saya punya usaha jilbab, Bu, dan ternyata lingkungan globalnya kita sudah bisa sampai ekspor. Dijualnya kemana? Misalnya ke Korea Selatan. Nah, Korea Selatan siapa yang beli? Misalkan teman saya yang jadi TKI misalkan. Ya nggak apa-apa, silakan ditulis aja. Gitu. Sesuai dengan realitanya. Sehingga ini nanti pasti akan berbeda. Usaha masing-masing anak ini akan berbeda. Itu. Nah, tugasnya itu boleh diketik atau ditulis tangan. Boleh. Yang punya laptop silakan boleh diketik, yang laptopnya rusak atau belum punya laptop boleh ditulis tangan. Silakan nanti diupload dalam format PDF seperti biasa ya, dalam format PDF.
Sudah, itu saja tugas saudara. Dikumpulkan tanggal 20. Nggak kelihatan. Pakai item aja lah. PDF. Ini dikumpulkan tanggal 20 September. Maksimal jam 23. Melalui Elena. Oke, sudah. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan tugas saudara atau materinya, boleh. Nih, saya stop share dulu. Oke, silakan. Bu, saya mau nanya. Iya, boleh. Silakan, Rena. Tentang ini kan rekamannya nanti tuh Ibu upload ke YouTube atau gimana, Bu? Maksudnya kan biar bisa dilihat-lihat lagi atau bisa dijelasin ulang lagi gitu, Bu. Iya, rekamannya ini saya setelah ini ya. Ya dalam minggu ini itu nanti akan saya upload di YouTube. Untuk rekaman perkuliahan saudara minggu kemarin itu juga sudah saya upload di YouTube loh. Itu silakan nanti bisa dicek di sana. Baik, Bu, terima kasih. Jadi setiap sesi perkuliahan itu pasti saya upload di YouTube. Cuma ini kayaknya belum sempat. Yang kemarin aja belum. Semoga yang hari ini bisa segera saya upload. Itu ya. Jadi tenang saja. Baik, Bu, terima kasih. Ya, silakan. Saya bertanya. Boleh, Atia. Kan tadi di soal yang terakhir itu ada penjualan global. Itu harus kita tahu tujuannya ke negara mana saja, atau bagaimana? Itu berkaitan dengan tugas atau enggak? Yang tugas itu kan? Kalau yang tugas itu ya terserah, tergantung dari usaha yang saudara amati. Kalau memang dia misalnya dia tidak berhubungan dengan lingkungan global, tidak ada ekspor impor, ya ditulis aja tidak ada ekspor impor. Alasannya kenapa? Tapi kalau di situ ada ekspor impor, ya ekspornya di mana? Ekspornya kemana? Kemana? Misalkan ke Malaysia atau ke Taiwan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada batasan negara. Begitu. Baik, Bu, terima kasih. Oke, ada lagi? Saya izin bertanya, Bu. Oleh Tia, silahkan. Kan cara mempengaruhi lingkungan kan melakukan aktivitas politik dengan membuat kebijakan untuk mempengaruhi undang-undang atau regulasi pemerintah. Nah, itu contohnya gimana, Bu? Oke. Cara yang poin berapa tadi? Slide 7. Slide 7 ya? Sorry. Ini ya? Bukan. Yang mana tadi? Yang tadi apa sih? benar slide 7. Yang poin poin 2. Oh, iya, sorry. Oke. Saya geser dulu. Loh, udahlah. Aduh, udahlah, di-skat aja. Tadi berapa sih? Sebentar. Adalah. Mana tadi? Oke. Ini ya. Oke. Sebentar, yang kolom chat box sebentar ya. Ini saya tanya ini dulu. Melakukan aktivitas politik yaitu usaha untuk mempengaruhi undang-undang. Contohnya ya tadi ya? Atau apa sih? Tia ya? Apa ya pertanyaan? Iya, contohnya maksudnya gimana cara mempengaruhinya? Nah. Oke. Ini bisa saya hapus nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh ini. Bisa. Aduh, hanya yang awal-awal nggak bisa dihapus. Udahlah, nggak apa-apa. Oke. Jadi cara mempengaruhi yang dalam hal ini berarti antara pelaku bisnis mempengaruhi pemerintah, itu kan maksudnya. Ini salah satunya itu adalah bisa dari kebijakan. Nah, ketika pemerintah itu bikin kebijakan, bikin regulasi atau bikin undang-undang, itu kan yang bikin itu adalah si pemerintah, yang dalam hal ini adalah presiden dan DPR, ya kan? Nah, tetapi ketika undang-undang itu dibuat, itu kan pasti juga mempertimbangkan dari sisi pelaku bisnis.
ya kan di situ. Jadi dari pihak pemerintah itu juga pasti mereka akan melakukan diskusi terbatas dengan para pelaku bisnis ini. Kira-kira kalau saya membuat undang-undang seperti ini, itu kira-kira dari pihak pelaku bisnisnya seperti apa? Nah, itu yang dimaksud mempengaruhi undang-undang. Jadi ketika sama halnya ketika misalnya dekan atau rektor itu bikin keputusan, itu juga tentunya melihat. Jadi kalau bikin keputusan kan nggak serta-merta, pokoknya saya mau bikin keputusan ini. Itu enggak. Jadi tetap keputusan itu harus melihat yang akan menjalankan itu. Jadi misalkan yang akan menjalankan itu pelaku bisnis ya. Ya ketika membuat undang-undang itu bagaimana, apakah nanti pelaku bisnis itu bisa menerima atau tidak. Nah, kalau pelaku bisnis itu tidak bisa menerima, nanti bisa diajukan ke asosiasi. Jadi ini adalah salah satu kegunaan dari asosiasi, yaitu mengakomodasi semua masukan. Jadi misalkan saya punya masalah nih terkait dengan regulasi, kemudian saya maju ke asosiasi. Nanti dari pihak asosiasi itu bisa melakukan audiensi ke pemerintah. Misalkan ini loh pemerintah, saya asosiasi pedagang kaki lima misalkan. Saya itu nggak setuju dengan pembatasan sosial. Jadi setiap usaha kenapa jam 8 itu harus tutup, padahal saya baru buka itu jam 4. Jadi nanti pemerintah itu akan mengkaji aturan-aturan itu. Nah, itu contoh dari aktivitas politik. Jadi nggak semua aturan itu harus diterima sama pelaku bisnis. Kalau aturan itu ternyata istilahnya ya, mungkin dia mau menguntungkan pemerintah. Tapi ketika itu dia merugikan pelaku bisnis, maka pelaku bisnis kan pasti akan ngamuk, ya kan? Sama halnya, saudara itu dikasih aturan. Pokoknya kamu tuh harus tertib ini. Tapi menurut kalian loh, ini nggak sesuai dengan saya. Kan saudara bisa komplain, ya kan? Saudara nanti bisa komplain, yo harusnya nggak seperti itu, harusnya seperti ini. Nah, itu yang namanya aktivitas politik. Jadi saling mempengaruhi satu sama lain. Seperti itu, Tia. Sudah? Terima kasih. Ya. Oke, ini saya buka. Alah. Nanti kirim ke WA aja. Aku ada foto. Itu siapa sih? Rendra. Malah kirim bos sepertinya. Tahu pasti ini direct message ya. Pasti direct message nih. Salah harusnya. Aduh, Indra. Tiwasan aku mau jawab pertanyaan, malah ternyata bukan pertanyaan. Indra mana nih? Tersangkanya Indra ini. Salah kirim, Bu. Iya, kamu mau kirim siapa, Indra? Ke Nanda. Fernanda itu cewek apa Nanda, cowok? Nanda. Oh, Nanda itu cewek ya? Mana Nanda? Kok saya nggak lihat Nanda ya? Nanda, mana Nanda? Maaf, Bu, nggak bisa on cam ini. Oh, ini Hitam apa? Nanda nggak ini Rendra juga nggak on cam. Sakit, Bu. Salah alasan. Ini kenapa kalian berdua ini? Kenapa nggak sama yang lain? Kenapa harus kalian berdua? Ada apa dengan kalian berdua? Cinlok mungkin. Oh ya nggak apa-apa. Iya kan? Nanti paket lengkap ya Indra. Kamu kan kalau pacarmu ada di satu kelas lumayan bisa hemat ketika ngerjain tugas. Biasanya kayak gitu. Ada loh kakak kelas kalian itu ada yang dari semester berapa ya? Saya itu ikut kelas itu tuh dari semester 1 ya. Sampai semester berapa ya? Tapi bukan kelas PAKT sih, kelas Penkop. Itu ada dari semester 1 sampai semester 5. Kayak itu aku ngajar terus sama kelas itu. Dan ya bareng terus kayak gitu. Jadi kalau di kelas itu sering tak ledekin karena mereka berdua itu ya padahal mereka itu nggak satu daerah, tapi sejak semester 2 kayaknya baru jadiannya itu semester 2. Jadi sering saya godain karena hafal kan, udah dari semester 1 udah sama kelas itu terus, jadi udah saking hafalnya, akhirnya kalau ngobrol itu ya kayak temen sendiri kayak gitu, karena saking seringnya. Biasanya kan saya cuma ketemu sama kelas itu paling ya 2 kali kayak gitu, nggak lebih dari 3 kali lah. Itu tapi kalau sama koperasi itu bahkan setiap hampir 5 semester itu pasti ketemu, jadi itu udah hafal banget.
bagaimana perkuliahan saya. Oke, gitu ya, Ndra. Silahkan nanti bisa dilanjut chatnya dengan Nanda. Gitu. Oke. Ya, Oke, yang lain nggak ada pertanyaan ya? Bu Oke. izin bertanya. Oh, boleh, silakan Malika. Kan pada saat melakukan bisnis pasti ingin mendapatkan keuntungan. Bagaimana jika target yang diinginkan tidak sesuai dengan peramalan dan perencanaan padahal sudah melakukan partner strategis? Oke, kalau misalkan targetnya tidak sesuai dengan planning ya. Jadi kalau di dalam bisnis itu nggak cuma di bisnis ya, kita ya kadang-kadang juga jangan membuat planning itu hanya satu. Jadi ketika plan A itu dia nggak berjalan, ketika plan A nggak berhasil, kan masih ada plan B. Itu sama halnya di bisnis. Kalau bisnis itu misalnya kita udah bikin perencanaan nih, ternyata di tengah jalan itu misalnya karena ada pandemi, tiba-tiba pandemi muncul, padahal kita udah produksi dalam jumlah banyak, akhirnya itu tidak bisa terjual sehingga mengakibatkan omsetnya itu turun. Seperti itu kan? Nah, itu bisa nanti ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Misalkan produknya misalkan dikasih diskon, kemudian paket diskon kan macam-macam. Ada potongan harga, diskon misalkan beli 1 gratis 1, atau diskon per produk misalkan 20% dan lain sebagainya. Itu banyak strategi kayak gitu. Jadi itu yang nanti harusnya diantisipasi oleh si pelaku bisnis. Itu adalah bagian dari resiko ya. Jadi kalau bisnis itu gini, orang yang nggak suka tantangan, orang yang nggak suka bereksplorasi hal-hal yang baru, itu akan susah kalau dalam berbisnis. Istilahnya orang yang terlalu hidup di zona nyaman, itu akan susah untuk mengembangkan bisnis. Tapi ketika orang yang dia sudah terbiasa dengan berbagai resiko, dia menyukai tantangan, dia bisa menghandle semua resiko yang ada dengan menciptakan sebuah solusi-solusi yang baru, itu yang nanti akan bertahan di dalam dunia bisnis. Intinya itu. Begitu ya Malikah ya. Oke, sudah. Ini kita waktunya sudah habis ya. Silakan untuk mulangnya, ini sudah saya akhiri. Minta tolong untuk segera divalidasi biar nggak terlupa. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan minggu depan kita free. Tetap saudara kuliah, tetap diskusi seperti biasa, tapi tidak ada perkuliahan tatap muka. Oke, terima kasih atas partisipasi saudara hari ini yang sambil tiduran juga bisa dilanjut tidurannya, yang sambil rebahan, yang sambil di lainnya, sambil makan, sambil apapun silakan bisa dilanjut, atau yang ada kuliah silakan bisa dilanjut. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.